Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliamana Karisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2017. Di video kali ini saya ingin membahas mata kuliah saya Legal Drafting yang bertemakan bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam membuat suatu perundang-undangan itu harus memakai bahasa yang baik dan benar. Adapun dasar-dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Lalu ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang dalam negara serta lagu kebangsaan pasal 25 sampai pasal 45. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan angka 242 sampai 254 lampiran 2. Dasar hukum ada pasal 36 Undang-Undang 1945, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu bab 3 lampiran 2 nomor 12 tahun 2011 bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan, kepentingan, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Kaidah tata bahasa Indonesia itu ada pembentukan kata, bentuk dan pilihan kata diksi, penyusunan kalimat itu struktur, dan teknik penulisan itu ejaan. Ragam bahasa hukum yaitu bahasa dalam perundang-undangan, undang-undang atau peraturan pemerintah dan lain-lain sebagainya. Lalu bahasa kenotariatan itu seperti dalam akte, sertifikat dan lain-lain. Lalu ada bahasa peradilan, berita acara pemeriksaan, berita acara persidangan, komunikasi dalam persidangan dan lain-lain. Kekhasan kalimat ragam bahasa hukum yaitu susunan bentuk kalimat dari pengaturan yang diusulkan dalam ketentuan materi suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami. Kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu kalimat suatu perilaku dengan menginstruksikan para pihak yang dituju. Struktur kalimat suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus mengandung subjek dan predikat. Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atau setiap kelompok orang yang wajib dilarang atau diperbolehkan oleh ketentuan dalam hal peraturan perundang-undangan. Lalu ada predikat merupakan kata kerja yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subjek. Lalu ada kalimat harus normatif seperti harus, wajib, dapat. Lalu ada identifikasi pelaku. Subjek merupakan pelaku yang melakukan tindakan. Subjek memiliki kemampuan melakukan tindakan. Subjek bukan benda mati. Hindari. Jadi setiap anak wajib memiliki akte kelahiran. Gedung dilarang bangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau. Pemilik dan atau pengelola memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Seharusnya, setiap orang tua wajib mengurus akte kelahiran anak. Setiap orang dilarang membangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau. Lalu ada pemilik dan atau pengelola harus memenuhi persyaratan administratif dan teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Jadi harusnya seperti itu dengan kata-kata yang baik dan benar. Pemilihan kata, menghindari kata yang mengandung makna ganda, menghindari kata yang tak terbatas antara lain seperti misalnya seperti itu.
Menghindari kata yang berlebihan, menggunakan kata secara konsisten, menggunakan kata dan atau secara tepat. Hindari jika diperlukan rancangan perda tentang RT/RW bisa dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan. Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan sesama keluarga. Seharusnya jika diperlukan, rancangan perda tentang RT/RW dapat dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan. Lalu, suami istri wajib saling mencinta, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Seperti itu seharusnya. Hindari ketentuan umum sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A memuat batasan pengertian atau definisi. Yang B, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan atau hal-hal lain yang bersifat umum dapat berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Seharusnya ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A memuat batasan pengertian atau definisi. Yang B, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Yang ketiga, hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Jadi bukan pasal per pasal atau per bab. Seperti itu penjelasannya. Yang dimaksud dengan hal lain yang bersifat umum antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan demi keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Lalu, ciri-ciri bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Itu pertama ada lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau keracunan. Yang kedua, bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketiga, objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Yang keempat, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Lalu yang kelima ada memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Yang keenam ada penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal, dan beberapa kata yang memiliki makna sama itu seperti efektif, berhasil guna, mangkus, efisien, berdaya guna, sangkil, aktual, terkini, mutakhir, baru, kompleks, rumit, pelik, ruwet, gaji, upah, dan pendapatan. Kata atau frasa serapan mempunyai konotasi yang cocok, lebih singkat daripada padanannya dalam bahasa Indonesia. Mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lalu kata serapan, sosialisasi, memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal. Devaluasi, penurunan nilai uang. Devisa, alat pembayaran luar negeri. Agitasi, itu hasutan. Deportasi, usir paksa. Kata atau istilah asing. Kata asing yang digunakan harus didahului kata bahasa Indonesia. Kata asing ditulis dengan huruf miring dan ditulis dalam kurung. Penggabungan, merger. Otoritas pelabuhan, port authority. Penjagaan laut dan pantai, Sea and Coast Guard. Pemakaian istilah asing, ad interim, ad hoc, sengunis, mutatis mutandis, vice versa. Dalam dan pada. Kata dalam digunakan di depan
kata, pasal, butir, huruf, dan angka. Kata pada digunakan di depan kata ayat. Contoh, pada sebagaimana, contohnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekian-sekian. Lalu ada contoh kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bla 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 bla. Lalu contoh ketiga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf sekian, seperti itu. Contoh pemakaian dalam dan pada saya contohkan pada pasal 38. Rancangan pasal 38 ayat 1, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2, dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pengadaian. Untuk menyatakan makna pengadaian atau kemungkinan digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal pola karena makna. Karena maka seperti itu. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Pola kemungkinan makna. Contoh pengandaian. Contoh jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Contoh apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. Contoh dalam hal ketua tidak dapat hadir sidang dipimpin oleh wakil ketua. Penerapan kaidah bahasa, pemakaian huruf kapital, penulisan kata, pemilihan kata, pemakaian tanda baca, ungkapan idiomatik, perincian yang tidak sejajar. Pemakaian huruf yang tepat, penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan meliputi prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan pada bangunan, gedung, dan persilnya. Yang kedua, jenis, dimensi, ilustrasi, dan penempatan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan, dan tata cara perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan. Kesalahan pemakaian huruf kapital. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbukti terjadi penyimpangan administratif, apabila penyelenggaraan penata ruang, menteri, gubernur, dan bupati wali kota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya, seharusnya apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penata ruang, menteri, gubernur, dan bupati wali kota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Jadi, menteri, gubernur, dan bupati wali kotanya tidak memakai huruf besar, hanya huruf menterinya saja. Lalu, pemakaian huruf kapital, pasal 2 ayat 1. Panas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu pasal 2, penguasaan panas bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Seharusnya
panas bumi sebagai sumber daya alam dan alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu hurufnya besar, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Negara itu jadi N-nya kecil, tidak besar, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penulisan kata yang salah itu non spasi kementerian, sedangkan yang betul tidak memakai spasi, jadi langsung non kementerian. Seperti antar kota, yang betul itu tidak pakai spasi, jadi antar kota langsung, seperti itu. Terus sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.